إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا والنساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الإخوة الكرام. Sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Rahimani wa rahimakumullah. Nahmadullah azza wa jalla wa nashkuruhu. Kita selalu memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan demi kesempatan bagi kita semuanya. Kesempatan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kesempatan untuk mencari pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kesempatan untuk berbuat kebaikan, mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kesempatan mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah merupakan keutamaan yang sangat besar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hambanya. Kenikmatan yang tidak terhingga. Kenikmatan yang apabila kita berupaya untuk menghitungnya satu persatu, tidak akan ada yang bisa. Siapa yang bisa untuk menghitung kenikmatan Allah Subhanahu wa taala? Sungguh sangat banyak sekali. Dimulai ketika kita tidur, sampai kita bangun, sampai kita tidur lagi. Berapa banyak kenikmatan yang kita dapatkan. Bahkan dengan kita bisa bernafasnya, menghirup udara, itu adalah merupakan kenikmatan yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana seseorang apabila 10 menit saja dia tidak bisa bernapas? Apa yang akan terjadi? Sehingga satu nafas
yang dimana seorang bisa menikmatinya, itu kenikmatan yang luar biasa. Makanan yang dia makan, sesuap nasi, itu semuanya rezeki dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenikmatan yang luar biasa. Minuman yang kita minum, walaupun dengan seteguk air, terasa nikmat sekali. Itu kenikmatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan ini ayyuhal muslimun, wajib bagi kita semuanya untuk mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan sebagaimana dalam hadis Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna Allah la yarda 'anil 'abdi, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu ridha kepada hambanya. Idza akala aklatan, apabila dia memakan makanan, kemudian setelah itu memuji kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan mengucapkan alhamdulillah. Dan juga Allah Subhanahu wa ta'ala ridha kepada hambanya yang dia meminum minuman. Setelah dia minum, dia memuji kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan mengucapkan alhamdulillah. Allah Subhanahu wa ta'ala ridha kepada orang yang mengucapkannya, kepada hamba yang telah mengamalkannya. Karena itu adalah termasuk dari tanda syukur seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia telah mendapatkan kenikmatan yang luar biasa. Dengan ini ayyuhal muslimun, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa sepatutnya seseorang melihat kepada yang di bawahnya, jangan melihat kepada yang di atasnya. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Unduru man huwa asfala minkum, wala tanduru man huwa fawqakum." Lihatlah orang-orang yang di bawah kalian. Janganlah kalian melihat orang-orang yang di atas kalian. Agar kalian bisa mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika seseorang melihat yang di bawahnya, dia mengatakan alhamdulillah, ternyata saya lebih baik dari dia. Ketika seseorang diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, contoh, dia mempunyai kendaraan walaupun motor, maka lihat yang di bawahnya. Orang yang di bawahnya masih ada yang memakai sepeda, masih ada yang berjalan kaki. Dan juga orang yang berjalan kaki, lihat orang yang di bawahnya. Ketika dia melihat ada orang yang cacat, yang dia berjalan hanya dengan satu kakinya saja, atau dia tidak bisa berjalan sama sekali, lihat yang di bawahnya. Sehingga dia lebih mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Nabi mengatakan, "Unduru ila ma asfala minkum, wa la tanduru ila man fawqakum." Karena itu, lebih mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kita lihat kehidupan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dimana beliau tidak pernah mengeluh sama sekali. Bahkan di akhir hayatnya, baju perangnya Nabi, baju besinya Nabi digadaikan kepada orang Yahudi. Demi Nabi SAW mendapatkan makanan, digadaikan kepada orang Yahudi. Dan juga Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau menceritakan kepada keponakannya dengan mengatakan, "Wallahi, di dapur kami
tidak menyala api selama 3 bulan. yakni tidak masak selama 3 bulan secara berturut-turut. Kemudian keponakannya bertanya kepada Aisyah radhiyallahu taala anha dengan mengatakan, kalau begitu wahai bibiku, engkau makan apa wahai bibiku? Kemudian Aisyah mengatakan, akalna al-aswadain. Kami memakan aswadain. Al-aswadain yaitu air putih dengan korma yang dimakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan istrinya. Aswadain, air dengan korma, selama 3 bulan secara berturut-turut. Apakah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengeluh? Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam semangat dalam ibadahnya, mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala, ingin menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hal ini sebagaimana dalam hadis Mughirah ibn Syu'bah radhiyallahu ta'ala anhu, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam qama minal lail, melaksanakan qiyamul lail sampai kakinya bengkak. Aisyah merasa heran apa yang telah dilakukan oleh suaminya. Padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam telah diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala, baik yang telah dahulu dan juga yang akan datang. Dijawab oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Aisyah, "Afala akunu 'abdan syakura?" Aku ingin menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi ingin selalu menjadi hamba Allah yang selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayyuhal muslimun rahimani wa rahimakumullah. Kita lihat bagaimana perjuangan Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam berdakwah, menegakkan kalimat tauhid dengan penuh kesabaran. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakan di hadapan para sahabatnya tentang perjuangan seorang nabi ketika dia berjuang untuk menegakkan kalimat tauhid kepada kaumnya. Kaumnya menolaknya. Bahkan kaumnya melemparnya dengan batu sampai berdarah kepalanya. Kemudian Nabi tadi mengatakan, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma ighfir li qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, ampunilah kaumku karena mereka sesungguhnya tidak mengetahui. Para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para nabi, para anbiya, yang dimana mereka selalu mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa Allah tidaklah mengutus seorang nabi kecuali pernah mengembala kambing. Seorang nabi mengembala kambing. Dan ini bukan termasuk dari sesuatu yang tercela. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, yadul ulya khairun min yadis sufla, bahwa memberi itu lebih baik daripada meminta. Bahkan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, jikalau seandainya seseorang pergi membawa tali, pergi ke gunung mencari kayu bakar, dia kumpulkan kayu bakar tadi, kemudian dia angkut, dia ambil di atas punggungnya, kemudian dia menjualnya ke pasar, dan dia mendapatkan uang dari penjualan tadi, itu lebih baik baginya daripada dia meminta kepada manusia. Para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala,
Di samping kita melihat apa yang di bawah kita, maka kita pun dianjurkan untuk berusaha mencari rizki dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, "Faidha qudiyatis salatu fantashiru fil ardi." Apabila salat sudah dilaksanakan, fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah, menyebarlah kalian di muka bumi ini, carilah keutamaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi mengatakan, Nabi Daud alaihi salatu wassalam, dia tidak makan kecuali uang dari hasil jerih payah dia sendiri. Bahkan Nabi Zakaria disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, fahuwa najjar. Najjar itu tukang kayu. Seorang nabi memprofesi sebagai tukang kayu, najjaran, Nabi Zakaria. Dan itu bukan termasuk dari perkara yang tercela. Karena yadul ulya khairun min yadis sulfa, min yadul ulya khairun min yadis sufla. Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam melarang bagi seseorang yang meminta-minta, baik dia diberi ataupun tidak diberi, selagi dia masih bisa untuk berusaha mencari rezeki dari Allah Subhanahu wa ta'ala, maka berusahalah. Karena rezeki seseorang tidak akan tertukar. Rezeki seseorang akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sudah tercatat rezeki seseorang. Sehingga bagi kita untuk mencarinya, berusaha dengan tidak meminta-minta. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum wa li jamil muslimin innahu huwa tawwabur rahim. Alhamdulillah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu an la ilaha illallah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman katsira, thumma amma ba'd. Di samping kita berusaha untuk mencari rizki, dan juga kita berusaha untuk mencari rizki yang halal. Karena rizki yang halal akan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Hal ini sebagaimana dalam hadis Hakim bin Hizam radhiyallahu ta'ala anhu, bahwa Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengatakan, al-bai'ani bil khiyari ma lam yatafarraq, fa in sadaqa wa bayyana buriqa fi bayhima, wa in katama wa kadzaba muhiqat barakatu bayhima. Hadis muttafaqun alaih. Dari hadis Hakim bin Hizam radhiyallahu taala anhu, bahwa Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengatakan, al-bai'ani bil khiyari ma lam yatafarraq. Jual beli adalah dengan memilih bil khiyar. Ma lam yatafarraq, selama keduanya belum berpisah. Fa in sadaqa wa bayyana buriqa fi bayhima. Apabila kedua-duanya jujur, kedua-duanya menjelaskan tentang kondisi barang yang akan dijualnya, buriqa fi bayhima, Nabi mengatakan diberikan keberkahan di dalam jual belinya. Wa in kadama wa kadzaba, apabila seseorang penjual baik pun pembeli
menyembunyikan aibnya, tidak menjelaskan dari kondisi barangnya, atau berdusta, muhiqat barakatu bai'ihima, maka akan hilang keberkahan di dalam jual belinya. Jual beli dengan dusta adalah jual beli yang dilarang. Bahkan Nabi SAW ketika memasuki pasar, ada setumpuk makanan yang dijual. Nabi memasukkan tangannya ke dalam makanan tadi, mendapatkan makanannya tadi basah. Nabi bertanya, "Ma hada ya sahibat ta'am?" Apa ini wahai pemilik makanan? Penjual tadi mengatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Asabathu as-sama ya Rasulullah." Terkena hujan wahai Rasulullah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Kenapa engkau tidak dijadikan di atasnya, agar terlihat oleh manusia yang akan membelinya?" Kemudian Nabi di akhir hadisnya mengatakan, "Man ghasyana falaysa minna." Barang siapa yang dusta, maka bukan termasuk dari golongan kami. Ancaman dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seseorang demi mendapatkan keuntungan yang besar, akan tetapi dengan cara yang tidak halal, dia hilang barokahnya. Dia mendapatkan ancaman dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dengan Nabi SAW mengatakan, "Falaisa minna," bukan termasuk dari golongan kami. Sehingga seseorang ketika jual beli, tunjukkan. Apabila ada yang rusak, tunjukkan di atasnya. Jangan menunjukkan yang bagus simpan di atas, yang jelek simpan di bawah. Yang matang di atas disimpan di atas, yang busuk-busuk disimpan di bawah. Sehingga ketika orang membeli, dilihat bawahnya ada yang busuk. Ini termasuk dari jual beli yang dilarang. Bahkan ketika seseorang mendapatkan uang dari hasil yang tidak halal, doanya tidak akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakan seseorang yang sedang dalam perjalanan yang jauh, asy'atha wa aghbara, rambutnya yang kusut, bajunya yang penuh dengan debu. Dia mengangkat tangannya ke langit dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengatakan, "Ya Rabb, ya Rabb." Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Wa mat'amuhu haram, wa mashrabuhu haram, wa ghudhiya biharam, fa anna yustajabu lah." Orang tadi yang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dia mengangkat tangannya memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi mengatakan, makanan yang dia makan adalah makanan yang haram. Minuman yang dia minum, minuman yang haram. Perutnya dikenyangkan dengan barang yang haram. Fa anna yustajabu lah, bagaimana doanya akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala? Seseorang yang tumbuh badannya dengan barang-barang yang haram, yang dia berikan kepada istrinya, dia berikan kepada anaknya, dia berikan kepada saudara-saudaranya, barang-barang yang haram. Fa anna yustajabu lah, bagaimana doanya akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala? Padahal para ulama menyebutkan kisah seseorang yang diceritakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia telah memenuhi dari diijabahnya doa oleh Allah Subhanahu wa taala, yang diantaranya yaitu dalam keadaan safar. Di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa doa orang yang sedang dalam keadaan safar itu diijabah doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang lain, dia telah memenuhi
Apabila dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dijabah doanya oleh Allah Subhanahu wa taala dengan mengangkat kedua tangannya. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, sesungguhnya Allah malu kepada seorang hamba yang dimana hambanya mengangkat kedua tangannya memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah mengembalikannya dengan tangan yang kosong. Allah malu kepada hambanya. Dia telah memenuhi bahwa doanya akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi di sana ada penghalang yang lain yang menyebabkan doanya tidak diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu memakan makanan yang haram, yang dilarang oleh syariat. Baik makanan yang di sana dia transaksi dengan sesuatu yang haram, atau memakan harta riba, yang dimana itu termasuk dari dosa besar. Bahwa Nabi SAW mengatakan, orang yang memakan harta riba, kemudian orang penulisnya, sekretarisnya, orang yang membawanya, kemudian orang yang menjadi saksi dari transaksi jual beli riba, semuanya mendapatkan laknat. Mal'un, jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, hum sawa, mereka semuanya sama mendapatkan laknat. Limadza? Karena mereka semuanya telah bertransaksi ta'awun alal ismi wal udwan, ta'awun di dalam berbuat dosa, maka semuanya mendapatkan dosa, mendapatkan laknat. Bahkan termasuk minal kabair. Riba termasuk minal kabair, dosa-dosa besar. Mudah-mudahan kita mendapatkan, berusaha mencari rezeki yang halal, rezeki yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kita mendapatkan sedikit, apabila kita mendapatkan dengan cara yang halal, itu lebih nikmat, barakah daripada seseorang mendapatkan harta yang banyak dengan cara yang haram. Maka itu semuanya dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mengatakan, la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Janganlah kalian saling memakan harta di antara kalian dengan kebatilan. Ini dengan cara yang haram, atau gampang dengan bersumpah dengan demi Allah Subhanahu wa taala agar dagangannya laris. Demi Allah modalnya segini, demi Allah modalnya segitu. Dia mengatakan dengan nama Allah Subhanahu wa taala demi mendapatkan keuntungan yang sedikit. Kita katakan, Pak, ini segini. Kalau orangnya mau ya silahkan. Kalau tidak, ada orang lain yang akan membelinya. Tidak sedikit-sedikit dia mengucapkan nama Allah, demi Allah, demi Allah, demi Allah dan sebagainya. Seakan-akan dia menjual nama Allah Subhanahu wa taala bithamanin qalil, dengan harta yang rendah, demi harapan agar dia mendapatkan keuntungan. Mudah-mudahan kita mendapatkan taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Wa sallallahu ala